mengikuti dan melaksanakan diseminasi atau menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat junjungan kita yang ini Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan diseminasi sebagai salah satu tugas yang akan diupload nanti pada LMS, yaitu tepatnya pada modul 1.4 budaya positif. Terima kasih banyak juga saya ucapkan kepada rekan sejawat guru SDM 39 Tanjung Bungo Pesisir Selatan yang telah bersedia untuk ikut serta dalam diseminasi ini atau penyebaran pemahaman. Saya perkenalkan diri dulu Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Domawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 39 Tanjung Bungo, Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun pada kesempatan ini saya akan melakukan diseminasi. Diseminasi ini kita sebut juga dengan menyebarkan pemahaman atau disebut juga dengan penyebaran tentang apa yang sudah diperoleh mengenai budaya positif. Kira-kira kalau saya berbicara tentang budaya positif ini, apa kira-kira yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Ada yang bersedia memberikan pendapatnya? Silakan Bapak Ibu, kira-kira apa itu budaya positif? Ya, silakan Bu Vera. Berdasarkan pemahaman dan beberapa bacaan yang pernah saya baca, bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang berdampak positif. Kalau kita kaitkan dengan pendidikan atau di lingkungan sekolah, kalau budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang berdampak positif terhadap perkembangan peserta didik. Iya, terima kasih Bu Vera atas pendapatnya. Ya, betul sekali. Budaya positif itu di mana budaya itu kan terlahir dari kebiasaan-kebiasaan, kemudian positif berarti kebiasaan yang baik, di mana kita mau memanfaatkan kebiasaan-kebiasaan ini kepada siswa atau budaya positif ini kepada siswa sehingga nanti terlahir juga sikap yang positif bagi siswa kita di sekolah. Bisa bantu berikutnya Ibu Ati? Di sini saya akan memperkenalkan dulu tentang konsep inti budaya positif. Apa saja yang akan kita bahas nantinya dalam budaya positif tersebut. Di sini yang pertama ada namanya perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Kemudian yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh ada keyakinan kelas dan yang kedelapan ada segitiga restitusi. Yang pertama kita bahas dulu tentang paradigma belajar atau perubahan paradigma belajar. Silakan Bu Ati. Nah, di sini bisa kita lihat Bapak Ibu bahwasanya pembelajaran dengan paradigma baru atau dengan pandangan baru itu bagaimana? Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi yang berdiferensiasi ini artinya kita melayani peserta didik kita itu sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian di sini untuk paradigma baru dalam pendidikan atau dalam pembelajaran kita mengenal adanya profil pelajar Pancasila ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkeyakinan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu pun sudah tidak asing lagi bagi kita Bapak Ibu, sudah pernah juga kita terapkan. Berikutnya Ibu Ati. Nah, di sini ada namanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Kalau miskonsepsi ini artinya berarti kita salah arti ya Bapak Ibu. Ada salah pengertian kita tentang teori kontrol.
Silakan Bapak Ibu yang bersedia memberikan pendapatnya. Jadi ya, kembali silakan Bu Vera. Ini menurut khayal saya ya, Iya. melihat gambar. Di situ terlihat ada yang di depan, ada yang di belakang. Iya. Kalau yang di depan itu menggambarkan kepasrahan, yang di belakang menggambarkan dia sedang mengontrol, mengunci dengan mengontrol sikap yang ada di depan. Iya, terima kasih Bu Vera. Benar sekali. Kira-kira kalau kita ibaratkan antara guru dengan murid, yang di depan itu gurunya atau muridnya Bapak Ibu? Murid Ya, muridnya. Kemudian yang di belakang ini adalah guru. Nah, kira-kira kalau teori kontrol berarti kita mengontrol orang lain. Kalau kita di sekolah berarti kita seorang guru mengontrol murid. Di sini ada kata ilusi. Ilusi itu apa artinya Bapak Ibu? Ilusi itu kita menganggap sesuatu itu ada, tapi sebenarnya tidak. Contohnya di sini ilusi guru mengontrol murid. Kita nggak bisa mengontrol murid Bapak Ibu, tapi kita berkhayal bahwasanya murid itu bisa kita kontrol. Kita berilusi. Ilusi itu artinya kan kita menganggap itu ada, tapi sebenarnya tidak ada. Kita menganggap itu bisa dilakukan, tapi sebenarnya kenyataannya tidak bisa dilakukan. Jadi di sini kita berilusi bahwa guru bisa mengontrol murid, tapi sebenarnya kenyataannya tidak. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan ini bisa jadi berupa reward atau penghargaan atau ujian yang kita berikan kepada siswa kita. Sebenarnya penguatan positif itu tidak semuanya efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Setiap siswa itu kan memiliki kelebihan dan kekurangan. Saat kita mengkritik antara siswa A dengan siswa B itu mereka memiliki respon yang berbeda. Ada yang kalau siswa A dikritik dia semangat dengan kritikan itu, sementara kalau siswa B dia sedih dengan kritikan yang dia terima. Jadi kita berilusi bahwa kritik itu bisa menguatkan karakter. Kita beranggapan seperti itu, tapi sebenarnya tidak semua siswa bisa merasakan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan, gitu, Bapak Ibu. Selanjutnya kita berilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ada kata memaksa di sini. Kita memaksa siswa kita untuk mengerjakan apa saja yang kita perintahkan. Padahal di sini orang dewasa itu tidak punya hak sama sekali dalam hal memaksa. Jadi itu yang miskonsepsi kita tentang teori kontrol. Jadi kontrol itu Bapak Ibu tidak bisa kita lakukan terutama pada siswa kita. Selanjutnya Ibu Atik ya, terima kasih. Selanjutnya di sini ini dia ada perubahan paradigma. Kalau dulu kita stimulus respon, sekarang namanya pendekatan teori kontrol. Di sini kita lihat Bapak Ibu yang pertama ada realitas atau kebutuhan kita itu sama. Itu menurut stimulus respon. Sementara kalau menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu tidak sama. Kebutuhan kita itu berbeda. Sama dengan siswa. Ada mereka yang membutuhkan kasih sayang, siswa A misalnya. Kemudian siswa B, ada dia yang membutuhkan perasaan. Kemudian ada yang membutuhkan rasa diterima. Jadi kalau menurut teori kontrol, kebutuhan setiap murid kita itu berbeda, Bapak Ibu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Itu menurut stimulus respon. Sementara menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Misalnya kalau kita marah kepada siswa kita, ada yang menganggap kita itu marah karena kita sayang kepadanya. Ibu tuh tadi kalau ini sayang. Sementara kalau menurut teori kontrol, gambaran orang tadi berbeda. Itu ada yang menganggap ibu itu marah karena dia benci kepada saya. Jadi antara stimulus respon dengan teori kontrol, yang stimulus respon orang melihat hal yang sama. Sementara kalau menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi respon orang itu terhadap suatu peristiwa itu tidak sama, Bapak Ibu. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Sementara yang menang-menang ini bagaimana? Setelah dia tidak piket, kemudian kita beri konsekuensi, misalnya hari ini kemarin kamu tidak piket, berarti hari ini kamu pulang terlambat 15 menit. Kemudian nanti setelah dia menjalani konsekuensi, ada lagi tegur sapa dari kita. Kenapa nih kemarin tidak piket? Nah hari ini bagus, kamu sudah menjalani konsekuensi dengan baik. Bagaimana perasaannya? Apakah dia masih merasa kalah atau itu? Tidak, karena ada tadi teguran dan penghargaan kita terhadap dia sudah mau menjalani konsekuensi itu dengan baik. Jadi inilah yang disebut dengan model berpikir menang-menang. Jadi siswa di sini merasa tidak dikucilkan, tapi setelah dia menjalani konsekuensi atau hukuman, dia dihargai kembali. Bagus, kamu sudah menjalani konsekuensi hari ini. Jangan diulangi lagi ya. Seperti itu. Ini yang disebut dengan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Jadi kita diharapkan menggunakan yang teori kontrol ini Bapak Ibu, bukan lagi stimulus respon. Lanjut Ibu Adi. Nah, di sini kita mengenal juga dalam budaya positif itu ada namanya disiplin positif. Di mana disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Berarti disiplin di sini Bapak Ibu bukan karena adanya motivasi secara ekstrinsik, tapi karena adanya disiplin diri yang lahir dari motivasi intrinsik atau kesadaran diri. Di sini katanya disiplin itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik itu tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Di mana sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku itu mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Contohnya dia mau melakukan sesuatu itu bukan karena adanya penghargaan atau hukuman, tapi adanya kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Saya melakukan ini karena saya sadar ini adalah tugas saya. Jadi saya melakukan ini karena besok aku dihukum. Nah, itu masih motivasi ekstrinsik. Saya melakukan ini supaya saya dapat hadiah. Berarti itu masih motivasi ekstrinsik. Kalau yang motivasi intrinsik dia menyadari saya melakukan ini adalah saya sadar bahwa ini adalah tugas saya sebagai seorang peserta didik. Mungkin itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini dia yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan. Mana nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi di sini nilai kebajikan itu tidak berpatokan kepada bangsa, agama, bahasa, tapi yang segala sesuatu yang dianggap baik itu disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, nah ini contohnya Bapak Ibu, contoh nilai kebajikan dalam sebuah organisasi atau institusi. Di sini ada profil pelajar Pancasila, bisa kita lihat apa saja nilai-nilai kebajikannya: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa sampai bernalar kritis. Kemudian ada lagi nilai kebajikan dalam Ibo Primary Years Program atau kita kenal dengan PYP. Di sini ada toleransi sampai komitmen. Kemudian ada nilai kebajikan keterampilan hidup atau life skill. Contohnya dapat dipercaya, lurus hati, dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh-contoh apa saja yang termasuk dengan nilai kebajikan dalam sebuah organisasi atau institusi. Kalau kita di sekolah itu biasanya memakai profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Namun tidak menutup kemungkinan kita juga menerapkan Ibu Primary Years Program dan keterampilan hidup atau life skill ini. Selanjutnya di dalam budaya positif kita juga mengenal adanya kebutuhan dasar
kita tidak memasukkan misalnya kayak permainan-permainan ice breaking yang menarik. Itu sebenarnya yang membuat siswa itu kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Itu salah satunya Bapak Ibu. Jadi diharapkan kalau ada penyimpangan, berarti kita cek dulu apakah kebutuhan dasar anak itu terpenuhi atau tidak di antara yang lima. Selanjutnya berarti di sini ada motivasi perilaku manusia. Ada 3 Bapak Ibu yang memotivasi kita untuk berperilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti kita itu berperilaku karena kita mau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya saya mau datang tepat waktu misalnya ke sekolah karena saya takut dihukum oleh kepala sekolah. Itu berarti motivasi perilaku saya karena ini. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, saya mau rajin belajar supaya saya mendapatkan hadiah, juara nanti dikasih hadiah. Berarti kita mengharapkan penghargaan atau imbalan. Ini disebut dengan motivasi ekstrinsik Bapak Ibu, motivasi yang masih berasal dari luar diri kita. Kemudian yang ketiga ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang disebut dengan motivasi intrinsik. Jadi diharapkan sebagai seorang pendidik kita bisa menanamkan kepada siswa kita ini motivasi intrinsik. Sementara kalau ini Bapak Ibu, ini bertahannya sebentar. Contoh, misalnya kita kasih kuis yang kita cobakan ya Bapak Ibu, kita kasih kuis di lapangan. Awalnya itu mereka ngegebu-gebu Bapak Ibu. Setelah itu lama-lama imbalan atau reward itu tidak lagi membuat mereka itu wow, karena mereka ini dapat gain, mereka sudah tahu. Jadi itu bedanya. Kalau motivasi ekstrinsik itu kalau penyebabnya sudah tidak ada lagi, dia hilang motivasinya. Misalnya seperti ini, datang lagi ke kepala sekolah menegur kalau kita terlambat, jadi kita tidak takut lagi akan hukuman. Jadi kita terlambat datang karena kesadaran itu bukan dari motivasi intrinsik kita sendiri. Nah, tidak ada di depan hukuman dari ekstrik nih. Jadi tidak bisa datang cepat. Jadi itu masih motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Selanjutnya, nah di sini kita memang ada 3 Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman Bapak Ibu contohnya seperti ini, anak datang terlambat, kita suruh lari keliling lapangan 10 kali, dia terlambat datang, tapi kita kasih hukuman lari keliling lapangan 10 kali. Apakah relevan antara kesalahan dengan sanksi yang diberikan Bapak Ibu? Apakah berlebihan? Itu yang disebut dengan hukuman. Tidak adanya korelasi antara kesalahan dengan hukuman yang diberikan. Misalnya, kalau tidak membawa atribut lengkap, kamu harus push up 100 kali. Itu dinamakan hukuman. Karena tidak hanya karena kesalahan kecil konsekuensinya besar, itu disebut dengan hukuman. Tidak berencana, tiba-tiba, murid tidak tahu, tidak dilibatkan terlebih dahulu, kemudian bersifat satu arah hanya dari guru dan berupa hukuman fisik maupun psikis. Saya akan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana Bapak Ibu, ada kesepakatan antara kita dengan siswa terlebih dahulu. Kalau kamu terlambat, bersihkan nanti perkarangan sekolah. Seperti itu selama 5 menit, itu disebut dengan konsekuensi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi ini karena nanti ini ada perasaan jongkol dari mereka. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid itu kalau konsekuensi. Kemudian yang dianjurkan ini Bapak Ibu, restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Bagaimana contohnya Bapak Ibu? Seperti ini. Misalnya ada siswa yang terlambat. Kita tanyakan terlebih dahulu seperti ini. Apa
lebih ringan. Yang harus kita hindari itu adalah hukuman, Bapak Ibu. Selanjutnya Bu Arti. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Pertama, penghukum. Kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Jadi ada 5 ya Bapak Ibu. Lanjut berarti di sini saya contohkan seperti ini. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Bagaimana kalau posisi kita sebagai penghukum Bapak Ibu? Kontak pada bendera selama 1 jam. Berarti posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum. Masa dia cuma karena tidak memakai atribut dia harus kontak selama 1 jam? Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Bagaimana katanya? Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu mengecewakan bapak atau ibu. Karena ada kata kamu selalu mengecewakan, muncul rasa bersalah bagi anak kita. Kemudian yang ketiga, ini berarti teman. Nah, masih dengan kasus yang sama. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Kalau bapak ibu ya sekali ini saja, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini kita memposisikan diri kita sebagai teman bagi siswa kita. Kemudian pemantau. Kalau pemantau ini Bapak Ibu dia selalu mengaitkan kesalahan anak itu dengan peraturan sekolah. Contoh, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu kalau kita sebagai pemantau. Selanjutnya yang kelima, manajer. Bagaimana posisi kita sebagai manajer ini Bapak Ibu? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita turun yang berpikir, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu ini? Jadi kalau kita sebagai manajer, kita memancing anak dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyadarkan dia akan kesalahannya. Jadi dia mau bertanggung jawab nanti dengan kesalahannya itu. Jadi tidak ada kata memojokkan siswa di sini. Yang terbaik itu kita memposisikan diri kita sebagai seorang pemantau sekaligus sebagai manajer. Di mana pemantau kita berpegang pada peraturan dengan memberikan konsekuensi, dan sebagai manajer kita menyadarkan anak untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Selanjutnya berarti, nah di sini kita coba Bapak Ibu. Di sini ada posisi kontrol apakah aku saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol wanita apa Bapak Ibu? Kalau kita menyatakan kita kecewa. Menurut Bu Ferawati sebagai teman, kalau ibu yang lain bagaimana? Tadi ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer. Satu lagi apa Ibu? Teman ya. Kalau seperti itu bagaimana? Oke, kalian kembali ke sini. Ini penghukum, ini pembuat merasa bersalah. Bagaimana Pak Ibu? Pembuat merasa bersalah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu. Ya, jadi ini pembuat merasa bersalah karena ada rasa saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti dengan kata-kata seperti itu ada rasa bersalah pada siswa kita. Lanjut berarti. Ya, betul sekali ya, pembuat merasa bersalah. Lanjut yang kedua, ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kata kita. Ini posisi kontrol kita sebagai apa Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kalau dia menganggap tidak benar, berarti dia berpacu kepada aturan Bapak Ibu. Berarti sebagai apa? Yang mana Bapak Ibu? Kamu
sudah melanggar peraturan sekolah. Lanjut yang ketiga Bapak Ibu. Di sini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kita nanya ke siswa, berarti kita sebagai manajer. Ya, manajer, betul. Lanjut. Kemudian ini, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Sebagai ya teman, betul sekali Bapak Ibu. Lanjut, yang terakhir ini, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai penghukum berarti kita tidak memberikan nilai kepada anak siswa kita jika dia tidak mengerjakan. Ya saya mau Bapak Ibu berdiri dulu. Kita melakukan espriti ringan. Kemarin sudah saya cobakan juga dengan siswa kelas 4. Biasanya kan kita ada Marina aja ya Bapak Ibu. Sekarang saya tambah pasangannya ada Marijo. Sini Marina, Marijo. Ini laki-laki ya Marijo. Marina, Marijo. Kemudian menari di atas menara. Oke. Nanti tak berurutan. Saya yang menyebutkan, Bapak Ibu yang Marina, kita mulai ya Bapak Ibu. Marijo, Marijo, menari, Marina, menari, menara di atas, Marijo, Marina, Marina, Marijo di atas, menari. Menari. Salah kan? Satu lagi. Menari, Marijo di atas menara, menara, menari, Marijo, Marina, Marijo di atas menari, menara, Marijo, Marina, menari, menari. Terima kasih ya Pak Ibu, boleh kembali. Kita lanjutkan kembali. Di sini kita mengenal adanya selanjutnya Bapak Ibu keyakinan kelas. Nah ini sudah pernah juga kita lakukan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Selanjutnya berarti di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Ini pernah saya lakukan dengan kelas 4. Jadi kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Abstrak ini artinya tidak baku Bapak Ibu. Kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan yang positif. Apa fungsinya dalam pernyataan positif Bapak Ibu? Misalnya tidak boleh mencontek. Itu kan kalimat negatif menggunakan tidak boleh. Jangan membuang sampah. Nah, kemudian kalau dalam kalimat positifnya bagaimana? Kalau tidak boleh mencontek, kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Harus jujur. Nah, itu yang positif. Kemudian kalau tidak boleh membuang sampah, itu negatifnya. Kalau positifnya bagaimana? Menjaga kebersihan. Jadi kalau untuk tes keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dalam kalimat yang positif, misalnya tidak boleh ini mengganggu teman sedang membuat latihan. Kalau dipositifkan harus tertib. Nah itu yang positif itu kita pakai dalam keyakinan kelas. Jadi dalam keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata jangan, kata tidak boleh. Nah itu tidak kita pakai dalam keyakinan kelas, tapi itu terpampang dalam peraturan Bapak Ibu. Kemudian sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ada kolaborasi kita dengan siswa kita. Kemudian harus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Jadi nanti harus disesuaikan ya Bapak Ibu. Tidak bisa kita tiru keyakinan kelas yang lain dengan kelas kita, bisa disamakan. Lanjut berarti
penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi ada di sini kita menanyakan terlebih dahulu alasannya siswa tersebut melakukan kesalahan itu. Jadi di sini prinsipnya dia melakukan kesalahan karena adanya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Lalu yang ketiga berarti di sini ini menanyakan keyakinan. Nah, inilah tadi Bapak Ibu fungsi dari keyakinan kelas itu. Kalau dia melanggar sesuatu, nanti bisa tanyakan. Ini prinsipnya pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kalau dia melakukan kesalahan, kita tanyakan apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar. Sesuai tak perilakunya dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi di sini kalau dia menyadari kalau dia melanggar keyakinan kelas, tentu dia nanti mau bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Lanjut, Ibu Ati. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga konstitusi yang saya lakukan Bapak Ibu bersama Hatis waktu itu. Katanya kamu harus berkarya dengan aku. Iya, Bu. Kenapa? Karena Abang menjadi PPN akhirnya saya, Bu. Oh begitu, ya wajar kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Iya, Bu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Akbar? Saya marah-marah, Bu. Dan tanpa sadar saya menjadi Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya, Bu. Masa saya diam saja, saya kan sudah susah payah menjadi PPN. Tapi Abang ada ujian ketika mau saat ini. Ya wajar kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicoret begitu saja oleh Akbar. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak membuat lebih buruk daripada itu. Misalnya dengan memukul Akbar. Iya, Bu. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai memukul meja apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saya menghormati antar teman. Iya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar. Iya, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Sedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan melihat anak saya. Dalam keadaan lebih penting, saya akan berbagi kepada orang-orang. Iya, tepat sekali tindakan kamu Faiz. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Iya, sama-sama. Nah, jadi tadi itulah Bapak Ibu contoh penerapan segitiga konstitusi. Kemudian untuk penutup di sini dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanannya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab itu menurut standar nasional pendidikan Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir di sini ada sebuah istilah Bapak Ibu, kapak sangat piawai membela kayu, tapi sangat payah untuk memotong buku. Kemudian silet sangat piawai mencukur kumis, tapi payah memotong daging. Kira-kira apa yang dipikirkan oleh kita dengan pernyataan di atas jika kita kaitkan dengan profesi kita Bapak Ibu? Kemudian kita melihat siswa kita. Kira-kira apa yang dipikirkan Bapak Ibu? Ya, silakan Kak. Ketika kita melihat siswa kita melakukan suatu kesalahan di wilayah, kita tidak langsung melabel sesuatu dengan siswa kita, tapi kita memahami dulu. Kita panggil siswa itu secara baik-baik, kemudian kita tanyakan dulu, kita stabilkan identitas anak itu. Kenapa perasaannya atau dengan senang perasaannya, harus kita tanya dulu. Iya. Kita panggil Nina, bagaimana kabarnya nak? Kelihatannya kamu lesu. Apakah kamu sudah makan atau belum? Nah, nanti anak bertanggapan. Kemudian baiklah kalau kamu memang tidak apa-apa, kamu dalam keadaan baik. Baru kita menanyakan masalah apa yang menyebabkan dia melakukan kesalahan itu. Iya. Jadi
dan salah apa di rumah ini. Karena siswa kita itu berasal dari latar belakang berbeda. Jadi kita tidak langsung memberi label sesuatu itu dengan anak. Kamu ini selalu begini, selalu begitu. Tapi kalau seperti itu kita pahami anak kita juga. Baru bisa kita mengambil tindakan, bisa kita melakukan suatu memberikan sebuah solusi dari permasalahan anak itu. Sesuatu dengan fungsi. Lalu kita kaitkan dengan kesepakatan kelas dan budaya. Betul sekali. Iya. Terima kasih kita kepada tugas. Itu kan privata. Iya. Analisa privata. Iya. Ya, silakan Ibu Kepala Sekolah. Kenapa sangat piawai membela kayu, tapi sangat payah untuk memotong buku? Silet sangat piawai menulis, tapi payah memotong daging. Apakah yang terpikirkan oleh kita dengan pernyataan di atas? Kalau ini ibu yang menanggapi, bekerjalah sesuai dengan profesi kita masing-masing. Ya, berikan tepuk tangan kepada Ibu Kepala Sekolah kita. Tentukan. Ya. Memang betul, berarti bekerjalah sesuai dengan apa adanya. Ya. Ya, yang penting sih kita paham Bapak Ibu. Kalau kapak dia piawai membela kayu, tapi sangat payah untuk memotong buku. Silet piawai kurus tapi payah memotong daging. Berarti siswa kita itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Jadi kalau kita menyuruh ikan untuk menanjak pohon, pasti dia kalah dengan monyet kan? Kalau kita suruh lomba berenang, tentu monyet kalah dari ikan. Jadi kita betul seperti yang dikatakan oleh Lukas satu kepala sekolah kita bahwasanya profesi bekerjalah sesuai dengan kepiawaian kita masing-masing. Dari presentasi yang saya berikan tadi Bapak Ibu mungkin ada yang bersedia untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan atau kesimpulan dari apa yang saya paparkan tadi. Silakan Bapak Ibu, silakan kepada Ibu kepala sekolah kita. Terima kasih Bapak yang diberikan kepada saya oleh Ibu Dilmawati. Penyampaiannya tadi sudah sangat bagus dan mengerti kami ini tentang diskriminasi tentang budaya positif. Nah, budaya positif, budaya masyarakat tadi merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan hikmah tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang guru harapkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru adalah seorang pamong. Nah, untuk menanamkan budaya positif di sini, pertama sekali gurunya yang mengontrol secara positif untuk teladan bagi anak-anak siswanya nanti. Nah, sesuai yang diceritakan sama Ibu Dela tadi, mungkin Ibu tidak hafal karena kita baru menggunakan poin-poin. Ibu menanggapi semua yang Bu Dela sampaikan tadi itu bagus. Nah, di sini Ibu mengambil kesimpulan bahwa tujuan dari pendidikan nasional Indonesia itu sudah tercakup dalam poin Ibu Dela tadi. Ibu tidak hafal satu persatu, yang penting yang Ibu lihat sudah termasuk. Nah, itulah tujuan dari kurikulum Merdeka yang Ibu Dela sedang lakukan dalam CGP ini. Nah, teori kontrol adalah teori yang meninjau posisi seorang dalam upaya menerapkan disiplin. Nah, sebelum murid didisiplinkan, disiplinkanlah seorang guru terlebih dahulu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya, atas penjelasan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anak Ibu.
Bedanya kalau keyakinan kelas ini adanya kesepakatan terlebih dahulu. Kalau peraturan itu kan misalnya kayak peraturan sekolah harus memakai seragam. Nah, tanpa adanya kesepakatan antara siswa dengan sekolah terlebih dahulu. Tapi kalau keyakinan kelas itu berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini, misalnya menghargai antar teman, kemudian saling menghormati antar teman, boleh seperti itu. Jadi kalau keyakinan kelas itu berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Kemudian untuk membuat keyakinan kelas ini adanya kata kesepakatan antara kita bersama terlebih dahulu. Kemudian kalau pada peraturan, misalnya contohnya begini, dilarang membuang sampah di kelas, itu kan ada kata dilarang. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan, ada kata tidak boleh. Kemudian jangan ini apa lagi itu? Untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu menggunakan kalimat positif. Contohnya tadi kan ada peraturannya tidak boleh membuang sampah. Kalau untuk kalimat positifnya, kalau kita jadikan ke keyakinan kelas itu menjaga kebersihan. Jadi tidak menggunakan kata jangan, tidak menggunakan kata tidak boleh. Kemudian mencontek, saya jangan mencontek atau tidak boleh mencontek saat ulangan. Itu kan menggunakan kata jangan. Kalau untuk keyakinan kelas, kalau tidak boleh mencontek itu apa itu? Yang positifnya harus jujur ya. Jadi kalau keyakinan kelas kita menggunakan kata yang positif, tidak boleh menggunakan kata jangan dan kata tidak boleh. Kemudian apalagi contoh keyakinan kelas itu, misalnya tidak boleh mengganggu teman yang sedang mengerjakan latihan. Kalau diberi kalimat positif apa itu? Harus tertib ya. Bisa? Nanti keyakinan kelas itu kalian tuliskan pada kertas sticky note yang berwarna-warni ini. Masing-masing kalian menuliskannya cukup satu saja keyakinan kelas itu. Nanti setelah kalian tulis, kita tempelkan pada papan keyakinan kelas kita. Nanti baru kita pindahkan ke dinding sebelah sana. Ya? Paham? Oke, sekarang Ibu akan bagikan dulu kertasnya. Kalian tuliskan masing-masing satu. Setelah itu nanti kita tempel di sini dan kita seleksi. Kalau nanti kan ada itu kata-katanya yang sama dengan antara satu teman dengan teman yang lain. Nanti kita ambil cukup satu saja. Bisa? Bisa. Bagikan kertasnya dulu ya. Kalimat yang positif. Kenapa ini dinamakan dengan keyakinan kelas? Karena nanti yang dituliskan atau yang ditempelkan pada kertas karton ini itu nilai-nilainya harus kalian pertanggungjawabkan karena adanya kesepakatan terlebih dahulu ya. Nah, silakan masing-masing kalian menempelkan keyakinan kelasnya pada karton yang sudah Ibu tempel. Tulisannya mulai dari Akbar itu sampai ke belakang ya. Silakan Akbar.
ditempelkan. Enggak, langsung saja ditempel. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, baiklah. Tadi anak ibu sudah menempelkan keyakinan kelasnya. Nah, kita seleksi dulu ya. Siapa tahu ada yang sama. Yang pertama ada sopan santun, kemudian bertanggung jawab, saling menghargai, disiplin, berkata jujur. Berarti keyakinan kelas depan ada berapa? Satu. Yang pertama sopan santun, kemudian saling menghargai, disiplin, kemudian mengacungkan tangan sebelum bertanya, berkata jujur, semangat belajar, saling menghormati dan menghargai. Kemudian ada tertib. Selanjutnya berpenampilan rapi, bersih, sopan dan santun. Kemudian yang terakhir ada bertanggung jawab. Setuju? Nah, tanda kalian menyetujui keyakinan kelas ini, tanda kita sepakat. Nanti ibu akan minta tanda tangan masing-masing kalian yang menyatakan bahwa kalian akan setuju atau sepakat dengan keyakinan kelas kita. Nanti kalian tanda tangani. Berarti kalau sudah kita tanda tangani, kita sudah sepakat dan akan bertanggung jawab dalam melaksanakan keyakinan kelas. Setuju? Oke. Perkenalkan, nama saya Zidan Alda Putra. Saya kelas 4. Perkenalkan, nama saya Firdaus Ramadhani, saya dari kelas 4. Perkenalkan, nama saya Zulfikar dari kelas 4. Perkenalkan, nama saya Rizka Stefani, kelas 4. Sangat senang. Seru sekali. Sangat bersemangat. Sangat senang sekali.
penting. Sangat penting. Karena membuat kita disiplin. Karena bisa membuat kita menghargai orang lain. Membuat kita lebih baik lagi. Karena kita bisa disiplin.